Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa kama shabbahul ilma bin nahr wal hikmata bil bahr wa sammuna hilina minan nahr ulama wal mughtarifina minal bahri hukama. Sebagaimana mereka menyerupai ilmu dengan sungai dan hikmah dengan lautan. Mereka menamakan orang yang mengambil air dari sungai itu ulama, sedangkan yang menciduk dari lautan itu para hukama, para hakim. Wahum ahlul marhalatil ula. Mereka adalah ahli marhalatil ula, ulama. Wad darajatil wusta itu hukama, orang-orang yang mughtarifin. Faqad shabbahul ma'rifata fi hadhil marhalati bis safinati allati tasbah ala kulli ma'in wa tamakhara fi kulli lujjatin wa yaghusu ahluha ila qararin. Maka mereka menyerupai ma'rifat dalam marhalah ini itu dengan lautan. Ya, ma'rifat itu adalah lautan. Yang lautan itu tasbah, berenang di atas di setiap air. Kemudian tamakhara fi kulli lujjah, dan terus melau, artinya tamakhar itu menyambut setiap gelombang. Wa yaghusu ahluha, dan ahli darajah ini tenggelam ila kulli qararin, kepada kedalaman yang dalam. Kulli qarar itu artinya kepada lautan yang sangat dalam. Wa ashabu hadhihi safinah humul arifun al-wasilun. Si pemiliknya adalah sepemilik safinah ini, mereka adalah orang-orang yang arifin, orang-orang arif, dan orang-orang yang wasil, orang-orang yang sampai. Kenapa keluar hikmah dari pikiran mereka, dari hati mereka? Karena mereka ma'rifat kepada Allah, karena mereka mengetahui hakikat. Jadi setiap perkara yang dilihat oleh mata tentang perbuatan manusia apapun, maka yang dilihat langsung kepada hikmahnya apa, dan tidak pernah menyalahkan perbuatan manusia. Secara hakikat kan tidak ada yang salah. Salah itu kan menurut syariat. Syariat menetapkan ini dilarang, ini diperintah, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Itu ujian, ya. Tapi kalau hakikat, kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Yang pertama sebagai rahmatnya, yang kedua sebagai hikmahnya. Maka jika orang memandang dengan mata hakikat, maka dengan pandangan yang penuh kasih sayang dan penuh hikmah, dengan pandangan semuanya terdapat kebenaran. Dan tidak ada yang salah. Sebagaimana secara akal kita berusaha, ada gagal, ada sukses. Tapi kalau menurut hakikat tidak ada yang gagal, semuanya sukses.
yang kita katakan gagal sebetulnya memang belum ditakdirkan. Jika belum ditakdirkan, lalu kita melihat orang melakukan sesuatu gagal, padahal hakikatnya belum ditakdirkan, maka tidak perlu memandang rendah buruk orang tersebut. Mungkin dari apa yang kita sebut gagal, sebetulnya memang belum ditakdirkan, ditakdirkannya kemudian, ya, dengan peristiwa yang dia sebut gagal, dia malah mendapatkan hikmah banyak, pelajaran. Justru ketika memang menurut takdirnya baru berhasil kemudian, keuntungannya lebih banyak. Bukan hanya sukses, tetapi juga mereka punya pengalaman, kematangan, kelapang dadaan, dan mampu menerima hikmah dengan luas, ya, dengan baik. Gitu. Jadi betul-betul terasa itu anugerah. Nah, maka kita melihat, oh ini sangat besar sekali. Gitu. Kalau awal sukses mungkin dia akan banyak madaratnya, ya, seperti kurang bisa mengendalikannya, kurang bisa mensyukurinya, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi itu sebab jika orang memandang dengan pandangan hakikat, tidak pernah melihat ada yang salah. Ya, tidak pernah melihat ada yang salah secara hakikat. Salah secara hakikat itu kan artinya Allah kalau lagi nulis nih kan, tiba-tiba tulisan tangan kita itu nggak kerasa tergerak sendiri, jadi tulisannya salah. Apa namanya itu? Ngecos. Tahu ngecos? Apa bahasa Indonesia ngecos coba? Apa Pak? Pleset mah kaki Pak. Masa tangan kepleset? Kalau orang Bekasi ada ngecos. Ilok Tuhan bikin ada ngecos kan gitu. Salah gitu kan, nggak ada. Semua pakainya belum dinyalain ini. Udah. Kurang rupanya AC ini. Cuma ada 4, kudunya ber-8. Ya mungkin zaman sekarang saya bikin AC di sini 4, mewah. Di zaman ke depan itu norak amat ini AC cuma 4, coba dah. Norak. Saya bikin membangun standar yang mendorong generasi ke depan untuk jauh lebih maju lompatannya gitu. Nggak merengket, pelan-pelan gitu. Ya. Dunia untuk apa kalau bukan untuk khidmat kepada dakwah dan ibadah? Kau ngecos? Ada Allah nyiptain ngecos kan? Nggak ada. Jadi nggak ada yang salah kan? Aduh, ini bocah gue takdirin kagak bener, salah nih kan? Nggak ada. Semuanya ada dalam ilmu Allah dan lahir dari kasih sayang Allah. Ya. Minimum ciptaan Allah itu Allah ciptakan buruk, dah begitu takdirnya sampai mati, sampai abadan abidin. Pelajarannya bagi yang lain sangat berharga. Ngapain mikirin ini? Wong ini milik Allah, bukan milik kita. Emang punya siapa diambil oleh Allah, dihancurin oleh Allah, tsunami pada mati semua? Milik siapa dihancurin itu? Nah, milik Allah, bagian ini. Tidak zalim orang merusak miliknya sendiri. Yang zalim itu kita mecahin gelas orang.
Lah kalau gelas dewek dipercayain lah, biarin punya dia. Kagak zalim. Itu. Dan sebetulnya bukan sesuatu yang Allah hancurkan, Allah timpakan tsunami misalnya, terus zilzal gempa. Itu kan sebuah kehendak Allah yang Allah jelmakan, ya, ada dan Allah hancurkan. Itu mungkin saja dia tidak sakit, karena yang beri sakit pun Allah. Ya, yang beri sakit pun Allah. Sudah pun itu sebuah kafarah, musibah itu sebuah kafarah, penghapusan dosa mereka, karena cara Allah menghapuskan dosa itu banyak sekali. Gitu. Jadi apa yang zalim dari Allah atau apa yang salah dari Allah tidak ada. Seperti kita mau munculin gambar di layar begitu dari komputer kita pilih aja, ya, gambar itu, oh bukan, kita tarik lagi. Kan sebuah ciptaan, sebuah jelmaan makhluk ini. Bukan manusia berdiri sendiri, boleh lahir sendiri, boleh nyiptain sendiri, tiba-tiba dihancurin oleh Allah. Nah, ini baru penjajahan, kezaliman. Ya, tidak ada. Makanya kenapa dosa begitu besar kita menyakiti orang lain? Padahal hakikatnya pun Allah juga yang menggerakkan. Gitu. Sebetulnya intinya adalah pengakuan kepada diri sendiri bahwa dia melakukan sesuatu itu sebetulnya. Buktinya mengkisos orang, menyembelih orang, melaksanakan hukum Tuhan tidak dosa. Dan itu di atas pri kemanusiaan. Memotong tangan seseorang, ya tidak. Kenapa? Kalau di luar itu kita tidak boleh dan dosanya besar, bahkan berdampak buruk kepada jiwa kita. Karena i'rad anillah, karena berpaling dari Allah hatinya, itu yang paling buruk. Saya pernah mengatakan kan bahwa orang kafir melakukan dosa banyak banget kan, itu nggak ada catatannya. Apa dihisab orang kafir? Kamu dulu minum bir, minum jinah, kamu nggak ada catatannya, udah orang kafir. Saya teringat dulu cerita bahwa Ki Jari katanya mengatakan enakan dari wong kafir daripada wong Islam. Lalu kacau nih urusannya. Artinya maksudnya dilihat dari orang kafir kan melakukan dosa apa hisabnya? Nah, Nabi bersabda la dzamba ba'dal kufur. Udah nggak ada dosa setelah kufur. Itu kufur udah blok, udah dosa. Ya. Begitu masuk neraka kan istilahnya geluntung, katanya begitu. Langsung geluntung ke neraka. Nah, kita ini melewati hisab, melewati padang mahsyar, melewati macam-macam. Orang kafir udah jalan tol deh masuk langsung neraka, nggak ada checkpoint lagi. Itu. Nah, kita inilah, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba ngapain mikir? Dia kafir ya, kasihan. Satu sisi dia adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Nah, maka jangan hati ini berpaling kepada Allah itu saja, dan jangan merasa bahwa aku. Itu saja yang paling penting. Ya.
kata bahasa Keceger, ya, aja isun katanya gitu. Aja isun itu jangan aku. Sudah selamat. Dosa Allah ciptakan untuk Allah ampun, tetapi engkau i'tiraf kepada Allah. Ya. Sudah. Dan Allah adil. Jika kita tidak i'tiraf, tidak nadam, tidak mohon ampun, ya Allah tegakkan keadilan. Wa haitsu ahassa sairu bi darajatil wusta bawadiran nuri fil qalbi mutamassilan fi harakatin dafi'atin ila dzikrillahi wal unsi bihi fa innal wasil awil arif billahi yahissu bi nurin a'am wa ashmal wa huwa waridul wisali wal ihsan alladhi yuhayyi sahibahu li idrakil haqa'iq wadihatan wadihatas suhudi karu'yatil aini au awdah zuhura. Allah, di mana seorang syair, seorang salik, seorang murid merasa ketika dalam derajat pertengahan, ya, secercah cahaya di hatinya yang mutamassil, yang berlaku dalam bentuk gerakan yang mendorong untuk ingat Allah dan tentram kepada Allah. Kalau orang yang berada di derajat tengah, dia melihat kelebatan yang tadi, kelebatan cahaya itu, oh no di sono kan gitu. Dan akhirnya kelebatan itulah yang mendorong dia untuk terus. Coba kita udah jalan deket sampai gagal lagi. Ya udah ngelempar juga begitu. Wah itu tuh. Padahal mah jauhnya sama yang itu udah kelihatan itu tuh. Nah, ketika orang sudah melihat bahwa hadapnya Allah dan sudah melihat nur, melihatnya bukan dengan mata di sini. Rohaninya mulai terisi sifat-sifat mulia. Itu. Cuman ceritanya kan kayak melihat nur. Melihat dari mana? Emang orang kalau bermasuk tarekat emang ada nur di mana yang lihatin? Ya, di sininya. Ketika sudah terdapat cahaya-cahaya mulia Allah. Kalau benda yang materi itu seperti kita mau ke tempat sesuatu lalu udah menjelang sampai lalu kelihatan kelebat cahaya itu. Ya. Udah mau sampai itu. Nah inilah nur, itulah yang mendorong, ya, yang aktif mendorong untuk mengingat Allah. Ya. Itu derajat yang kedua. Ini kan derajat yang terakhir ya. Fa innal wasil. Nah, maka sesungguhnya orang yang sampai, orang yang arif kepada Allah merasakan nur itu lebih umum, lebih mencakup. Ya. Kenapa? Karena dia waridul wisol. Dia warid daripada wisol. Warid wisol dan warid ihsan. Dia adalah warid. Warid adalah yang datang dari Allah berupa wisol, berupa nyambung, berupa ihsan, berupa syuhud. Gitu. Jadi ketika misalnya kita waduh, kok nggak anu? Kenapa? Kemana? Tapi nggak ada yang permanen. Oh Allah, ini punya bisnis.
tadi saya? Apa tadi saya ngomong apa ya? Taib. Fa innal wasil awil arif billah yahissu binurin a'am wa ashmal. Nah, seorang wasil yang orang yang bersambung sudah arif kepada Allah, maka merasakan nur lebih umum ya, lebih luas, lebih komprehensif, lebih mencakup, lebih menyeluruh. Karena nur yang dimaksud adalah sifat-sifat mulia. Jika jika rohaninya telah sempurna, sifat-sifat mulianya telah sempurna, ya, Allah telah menganugerahkan sifat-sifat mulia itu sempurna. Sempurna ini maksudnya bahwa dia telah sempurna dalam arti memiliki akhlak, memiliki sifat mulia, ya, mempunyai sifat mulia sebagai persediaan untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Ya, apapun yang Allah perintahkan, Allah larang, Allah timpahkan, dia telah cukup memiliki sifat-sifat mulia itu untuk melakukannya dengan baik. Itu sempurna maksudnya. Nah, setiap orang keperluannya berbeda-beda. Maka saya pernah mengumpamakan seperti ruangan. Ruangan ini perlu 100 watt, maka listriknya 100 watt. Ya, kalau lebih luas lagi 1000 watt, maka 1000 watt. Itu sempurna. Ruangan kecil hanya 10 watt, hanya 5 watt karena ruangan kecil. Ya, itu sempurna. Ya, sempurna bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan Allah, dan itulah kebahagiaannya. Ya, maka orang bahagia sebesar apa kebahagiaan itu? Sebesar makrifatnya kepada Allah. Ya, lebih real lagi bahasanya, sebesar sifat-sifat mulia yang telah Allah anugerahkan ke dalam hatinya. Nah, orang yang wasil, orang yang arif justru, kalau yang tadi wusta itu kan baru lamhahnya, ya, kelihatan, kelebatannya kelihatan dari jauh, bahwa dia betul-betul jalan menuju kepada Allah. Karena orang yang berjalan menuju kepada Allah dalam tarekat itu adalah orang yang membetulkan tujuan perbuatannya karena Allah. Nah, karena dia sudah betulkan, kelihatan. Kalau enggak bakal kelihatan. Orang yang melakukan kebaikan, taat, ibadah untuk apa saja bersama dengan kecenderungan hawa, enggak bakal sampai. Bahkan terombang-ambing oleh oleh keadaan di luar diri dia. Dipuji jatuh, dihina jatuh, dikasih miskin jatuh, dikasih kaya jatuh. Itu. Punya bini 1 jatuh, punya bini 2 hancur. Ya. Serba salah. Gitu. Kalau yang wasil itu serba soleh. Ya. Serba soleh. Kenapa? Karena dia tidak lihat lamhah bawarik anwaril kurbi minallah. Tidak melihat kelebatan cahaya dekat kepada Allah. Apapun bikin menderita. Syaqiyun. Gitu. Wahwa dialah waridul wisal. Itulah bayaran wisal, warid. Ya. Oh, ini yang saya ingin katakan tadi, waridul wisal. Jika orang melakukan suluk, nggak punya, ada lagi Pak? Ada yang punya ini? Artinya melakukan suluk ini
melakukan amal ibadah yang ditujukan untuk Allah, sidqut tawajuh, ya, atau istiqamah katakan. Orang yang sedang membetulkan ibadahnya untuk Allah, maka apa bayarannya kepada Allah itu? Bawarik tadi itu, bawarik anwaril qurbi minallah, lamhat bawarikil qurbi minallah, kelihatan. Itu bayarannya. Nah, orang yang sudah sampai, artinya dia sudah melakukannya dengan sifat-sifat mulia itu. Nah, maka bayarannya adalah ya, wisal. Ya. Itu dikatakan waridul wisal wal ihsan. Orang kalau ibadahnya untuk surga, ya surga dapat. Untuk kebahagiaan di dunia dia dapat. Ya. Ya katakanlah dia dalam hal agama, katakanlah yang mudah dipahaminya, dia melakukan agama sebagai ustadz, ingin kedudukan, dapat. Ya. Ingin amplop, dapat. Bahkan bukan dapat, dicari terus amplopnya, karena itu tujuannya. Lalu berpikir apakah amal ibadahnya itu membangun ruhiyah dia? Ya enggak. Balasannya udah diambil. Ya. Nah, maka agama ini memiliki tasawuf, memiliki ihsan. Di dalam diri agama itu sendiri mempunyai proteksi diri agar ibadah itu tidak kepada selain Allah. Ya, bukan dari pikiran manusia. Tasawuf itu ihsan. Ya. Dari agama itu sendiri mempunyai himayah, mempunyai perlindungan terhadap amal agar sampai kepada Allah. Nah, apabila jerih payah itu dilakukan oleh pikirannya, oleh usaha fisiknya, nafs mujahadah, dibetulkan, diluruskan untuk Allah, ya, maka dia akan melihat bayarannya itu tadi, lamhah tadi itu, ya, yaitu sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia itu satu. Begitu sempurna, dia ibadah dengan kesempurnaan sifat itu. Begitu ibadah, dia ibadah dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan penuh ridha, dengan penuh khusyuk, dengan semua dalam kehidupannya penuh memaafkan, penuh memahami, penuh mengerti, penuh terus. Karena dia punya sifat itu. Lalu balasan amalnya apa itu? Ya, ru'yatullah, usul, ihsan. Itu. Alladzi yuhayyi sahibahu, yang menyiapkan si pemiliknya untuk idrak, mencapai hakikat dengan syuhud yang jelas, seperti penglihatan mata, bahkan lebih terang zahirnya. Ya. Jadi melihat hakikat itu seperti melihat mata. Bagaimana? Yang dilihat adalah oleh mata itu makhluk, tapi dia menangkap maknanya. Sosoknya betul-betul tidak diprediksi, tidak diketepikan. Disitulah di mata mereka itu tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang di luar sana mencaci maki, mentantang-nantang, memburukan, niat membunuh, apa bla 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 bla. Nabi mendengar, tapi begitu ketemu tidak berubah pandangan Nabi kepadanya. Coba ketika pergi ke Taif, Nabi dilempari batu hingga berdarah. Jibril mencoba untuk menawarkan diri, saya akan hancurkan kampung itu. Nabi melarang. Aku diutus bukan pelaknat, aku diutus sebagai pengajar dan pembimbing.
Ya. Dan malah Nabi yang mohon ampun. Ya. Karena mungkin kurangnya cara untuk melakukan ibadah, lemahnya saya, adapun musibah yang menimpa saya, yang menyakiti saya, itu tidak penting. Yang penting ampunkan aku. Yang penting engkau jangan marah kepadaku. Itu. Dan saya berharap mereka yang menyakitiku, semoga nanti anak cucunya yang menyembah engkau dan membawa agama ini. Ya, katakanlah bahwa kehidupan ini, siapa produsernya, katakan, siapa penulis naskahnya? Allah. Ya. Maka masing-masing, coba kalau orang main bintang film, apa mikirin peran yang lain? Kagak, masing-masing berperan sendiri-sendiri dengan baik, dapat bayaran, selesai. Tanya bintang film, gak mikirin yang lain bagaimana, bisa apa enggak meranin. Ya, masing-masing mikir peranan dirinya sendiri. Hatta kita berdakwah, mengajak, ngapain dipikirin itu kapan tobatnya, kapan benernya, kapan ngapain? Buang-buang waktu. Sesuatu yang Allah tidak bebankan, kenapa dibeban-bebankan? Ya. Bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana saudara saya, bagaimana tetangga saya, bagaimana murid saya, bagaimana, ya, ngapain dipikirin? Ada Allah fa'il hakikinya, ada Allah pelakunya. Yang kita pikirin peran kita ketika Allah perintah, ketika Allah larang, ketika Allah kasih musibah, ketika, ya, betul atau tidak, sudah. Itu yang dikatakan bahwa tasawuf, ya, mengajak, membawa kita kepada kerehatan dan kenyamanan. Orang sampai pusing banyak tuh bocah, ngapa ya, mantap benar. Ya ada, karena itu respon daripada alat yang Allah terapkan dalam fisik ini, ada. Tapi pandangan rohani Allah, Nabi nangis anaknya wafat karena memang perangkat yang ada dalam tubuh itu, yaitu ketawa, menangis. Itu pun innahu huwa adhaka wa abka. Allah yang bikin ketawa, Allah yang bikin menangis. Ada orang ketawa dibikin-bikin sama dia, nggak kepengen ketawa bisa, wah, nggak enak, nggak ketawa rasanya. Ya, tapi Allah bikin. Istilahnya kan pekerjaan kalau udah ada orang yang melakukan kan ringan kita. Itu. Maka dia melihat hakikat itu seperti penglihatan mata, bahkan lebih jelas. Ya. Begini, ada satu peristiwa, ada 10 orang yang melihat. Lalu silakan berikan pendapat 10 orang itu mesti berbeda. Padahal bendanya yang dilihat satu tuh oleh 10 mata, berbeda. Tapi hakikat satu. Hakikat enggak ada duanya, satu. Wahzar aidan an tazunna annahu nurun jasmani. Bukan udah ini. Dan hati-hatilah kamu menyangka bahwa itu adalah nur jasmani. Dia kira nur-nur yang di dalam diri itu nur jasmani, bukan. Oh ya, setiap itu ada penerangan ya, sebelumnya juga ada. Walakinahu nurun yakshifu li qalbil wasil tajalliyatil khaliqil bari'il musawwiri wa ifadatihi min nurihi ala zulmatil akwan fayatajihul qalbu ilaihi wa yatafarragu lahu wa la yaltafit anhu wa la yuhaqqiq illa bihi wa huwa ma yaqulu anhu sufiha innahu ghayyabathu an ghaibatuhu anis siwa.
Hati-hati juga, jangan kamu nyangka bahwa itu adalah cahaya jasmani, tetapi cahaya yang menyingkapkan bagi hati orang yang sampai itu apa? Tajalliyat al-khaliqil bari'il musawwir. Ya. Tajalliyat, kalau arti letterleknya tajalliyat itu adalah jelmaan-jelmaan. Jelmaan al-khaliq, Allah menciptakan. Al-musawwir, Al-bari itu ada sosok, itu Al-bari. Yang sampai kita bisa kesentuh itu adalah jelmaan sifat Al-bari. Al-musawwir ada bentuk kepala, bentuk tubuh, bentuk ya. Nah, saya mendapat makna Al-bari seperti itu adalah dari Hikam Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Katanya Al-Bari itu adalah Allah menciptakan sehingga kita bisa kepegang. Coba malaikat, ya, nggak bisa kepegang malaikat. Maka ketika ulaika humul khairul bariyah, ya, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khair, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya, manusia itu, orang mukmin itu sebaik-baiknya makhluk bariyah, makhluk yang bisa kesentuh. Ada penafsiran itu, meskipun penafsiran luasnya Al-Bari adalah semua ciptaan Allah, termasuk malaikat dan jin. Dan limpahan dari cahayanya kepada julmatil akwan, kepada kaun yang gelap. Sebetulnya kepada kaun gitu. Kata apa namanya? Kata ifadatihi min nurih, limpahan cahayanya itu sama artinya dengan aujadahu, mewujudkan. Ya. Ala zulmatil akwan seperti gelap. Jadi ya, mewujudkan kaun yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini bahasa nih. Ini bahasa nih. Ini bahasa nih. Ifadatihi min nurihi ala zulmatil akwan. Disinilah kesalahan mereka ketika membaca buku tasawuf. Ya tidak ngaji dah gitu. Dia baca sendiri. Coba ifadatihi, limpahan dari cahaya Allah. Cahaya limpah, artinya memancar kemana? Ke zulmatil akwan, ini alam semesta gelap, diterangi cahaya. Ini maksudnya apa? Padahal bukan begitu. Alam seperti zulmah. Zulmah adalah gelap, yaitu adamun, tidak ada. Gelap kan tidak ada. Lalu kemudian datanglah cahaya, ya, datanglah cahaya kepada kegelapan itu. Maka muncul alam. Berarti yang memunculkan alam itu cahaya. Sama dengan tanya dokter tentang teori mata. Yang melihat itu sebetulnya memang di situ terang atau memang mata memberikan cahaya, sehingga mata itulah yang menangkap sosok. Ya. Jadi bukan cahaya ini alam udah ada, namun gelap, lalu datang cahaya Allah. Ceritanya apa? Nggak ada ceritanya.
Ya, maksudnya adalah alam itu diumpamakan seperti ketiadaan, lalu mancarlah cahaya, maka ada. Jadi yang membawa alam itu adalah cahaya. Maka itulah tajalli teorinya. Itu yang saya umpamakan. Layar ini kosong, lalu ada proyektor, set, muncul gambar. Ini namanya cahaya, ya, memancar ke alam yang gelap. Seperti itu maksudnya. Nah, maka seorang arif ketika melihat makhluk, yang dia lihat itu yang dikirim oleh cahaya makhluk ini. Apa? Sifat Allah. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Fattah, Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Latif. Itu sebab suhud mereka lebih terang daripada mata melihat benda. Karena tadi ada 10 benda dilihat oleh 10 mata, berbeda persepsinya. Tapi kalau dia melihat hakikat di benda itu, meskipun 1000 orang di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, bangsa yang berbeda, sama. Karena hakikat itu wahidah, tunggal. Paham ya? Fayataji al-qalbu, maka hatinya menghadap kepada Allah meskipun dia berinteraksi dengan orang, karena wasil. Ya, dia berinteraksi dengan istri, suami, anak, Allah hatinya itu. Wa yatafarragu lahu, dan tafarrug kepadanya. Apa tafarrug itu? Fokus kepada Allah. Wala yaltafit anhu, tidak berpaling dari Allah. Maka tidak ada pernah bermusuhan kepada sosok, kepada bentuk jelmaan manusia itu, makhluk itu, tidak. Urusannya apa dengan orang itu? Wong dia tiada lalu dimunculkan oleh Allah. Dari sifat-sifatnya ada dengan berbagai macam anwa, dengan berbagai macam pola kehidupan. Maka yang dia baca sifat dan asma Allah. Wala yakhfaqu illa bihi, dan tidak berdetak kecuali dengan Allah. Yakhfaqu itu hati berdetak, berdegup, berdetak, berdebar, berdenyut, berdetik. Gitu. Artinya detak hatinya pun hanya dengan Allah. Inilah yang dikatakan tentang itu oleh orang sufi, bahwa dia telah digaibkan dari selain Allah, ya. Annahu ghayyabat wa anisiwa, telah digaibkan dari selain Allah. Jadi kalau selain Allah dianggap tiada, yang ada Allah. Kapan dia punya peluang untuk membenci orang dan memandang buruk kepada orang? Tidak. Yang ada ujian. Ya, ujian bagi kita, musibah bagi orang itu. Sepatutnya kita memandang kasihan. Tapi jangan kasihan dia ya. Artinya itu pelajaran bagi kita. Wa mata ghabal wasilu an kulli ma siwallah faqad batulat indahu al-lazzatu bin ni'mati wal alam. Indahu al-lazzatu bin ni'mah wal alamu minan niqmah. Bal annahu la yash'ur bi syai'in minhuma aw yakad.
Nah, kalau orang sudah wasil, bila dia orang wasil itu ghaba, ya, absen, artinya ya, tidak wa mata ya. Dan ketika seorang wasil itu ghaba dari segala selain Allah, maka batalah bagi dia nikmat itu, kelezatan itu dengan nikmah, ya, penyakit itu dengan nikmah. Sudah. Kalau si wasil itu ghaba, gaib, hilang dari segala selain Allah, maka ya, segala kelezatan apapun hilang dengan nikmat melihat Allah itu. Jangankan begini, orang yang punya ilmu luas saja, ya, dia akan menyukai kesederhanaan. Artinya kepuasan dia dengan ilmunya yang luas, tidak pernah ada sesuatu yang lain yang mengatasi kepuasan itu. Tidak. Ya. Itu sebab orang yang punya ilmu luas, ilmu ini ilmu, bagaimana kalau ma'rifah? Dia hidup dimanapun, diletakkan di apapun, kelezatan ilmu itu telah menutupi kesusahan, kesulitan yang lain. Sehingga dalam kondisi apapun secara materi dia tidak merasa rendah oleh keadaannya dan tidak merasa takabur oleh keadaannya, karena keluasan ilmu telah memenuhi segala kebahagiaan dia. Sudah. Apalagi makrifat. Ya. Maka batal juga alam itu rasa pedih daripada kesusahan. Bahkan dia tidak merasa sesuatu, hampir tidak merasa. Bagaimana mau dirasakan? Wong kalau dia sakit, dia pandang kafaroh, hilang sakitnya. Ya. Tangan orang jatuh, terluka, tangannya berdarah-darah, lalu ingat, ini Allah hapus dosanya, hilang. Itu baru ingatan, pikiran terhadap hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah, bahwa tidaklah keletihan, kesusahan, hatta ketusuk jarum, melainkan Allah mau menghapus dosanya. Jadi kalau dia lagi susah, letih, ya, atau tersakiti, Allah menghapus dosanya, hilang ini rasa alam dari nikmah ini hilang. Bagaimana kalau bukan bentuk pengetahuan, makrifat, sehingga dia menangis. Dengan menangisnya dia memandang nikmat menangis. Allah kasih menangis. Wa madhhabus sufiyati fi dzalika munaqidun li madhhabil ghayah. Kama yusamawnahu fi ilmin nafsil hadis. Wa ashabu madhhabil ghayah yarawna anna syu'ur bil ladza wal alam wa ma ilaihima minal wijdanatil ukhra syu'urun ghamid maskuk bi amrihi bahwa min ajli dzalika la yasluh indahum an yakuna ghayatan li af'alin haqiqah. Mazhab tasawuf ini bertolak belakang dengan mazhab al-ghayah. Apa? Segala sesuatu memiliki tujuan yang bersifat materialistik. Ya. Maka si pemilik mazhab ini memandang bahwa rasa lezat, rasa pedih, dan embel-embelnya itu ada merupakan perasaan lain, yang perasaan yang tidak nyata, ya, yang diragukan perkaranya. Oleh karena itu tidak patut menurut mereka perbuatan-perbuatan hakiki itu dijadikan tujuan, ya, karena dia bersifatnya materi. Dia mesti merasakan. Kalau dia melakukan sesuatu perbuatan ibadah,
Apa ini hasilnya? Dia ingin rasakan seperti semua dijadikan tujuan, padahal semua adalah wasilah. Kita sholat baik nantinya ngapa ya? Makanya itu sebab agama juga mengajak, menyapa pikiran kita, nafsu kita. Apa? Kamu tidak kurang jika harta disedekahkan, nanti akan menambah berkah. Padahal itu pemberitahuan bahwa Allah yang beri berkah, Allah yang beri, bukan perbuatan dia. Tidak bisa diteorikan, ayo zakat nanti Allah lu ngasih berapa 10 ntar dapat 20, nggak bisa diteorikan begitu. Itu namanya mazhabul ghayah. Nah, mazhabul ghayah ini dia tidak patut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat hakikiyah. Orang sufi menyuruh ibadah itu ya, karena Allah saja ya, lalu Allah beritahu kemurahan Allah ya, tapi bukan untuk itu. Wa mahama khuyila ila ulama'in nafs parubama kanat hadil marhala inda sufiya abad min mazaq ulaikal ulama. Ketika dikhayalkan ya, kepada ulama nafs, artinya orang-orang psikolog ya, boleh jadi marhalah ini menurut orang sufi jauh lebih nikmat dibanding ulama itu. Orang yang mendapatkan balasan rohani itu jauh lebih nikmat ketika mendapat balasan materi. Ya. Makanya dari dulu saya sejak di Mesir kalau ada pengajian, ada pengumumannya mengaji, wah ya mahasiswa pengajian, ada nasi kebuli dengan amplop katanya. Itu saya nggak datang, dan saya memandang yang datang itu kerbau ngaji untuk makan. Kerbau yang datang tuh. Ya. Karena kita di tasawuf diajarkan untuk melakukan sesuatu lillah, jangan ada embel-embel. Ya kalau udah sampai di situ dapat, hadza minallah. Jangan dipengenin istilahnya. Kalau datang dari Allah. Karena kalau dipengenin nanti kalau diambil gelintingan, tahu gelintingan. Ya, nggak nerima. Tapi kalau memang itu tidak diinginkan datang, ntar hilangnya bodoh amat. Gua kagak kepengen ini, logikanya begitu. Maka jangan dipengenin. Ya. Nah, terus ilok kita nggak boleh bercita-cita, silakan. Wong cita-cita juga, ya, itu adalah sesuatu karena kita tidak tahu hakikatnya apa. Kalau tahu mah nggak perlu bercita-cita tuh. Lah udah tahu bininya tetangga ilok sampai nyari-nyari ke Sumatera. Lah ngapain? Udah tahu bini gua tetangga sebelah tulisannya. Nah, mau beranangan. Ya. Kenapa kita artinya? Ya artinya berusaha karena kita kagak tahu hakikatnya. Ya. Orang kalau udah tahu nasibnya, ya, misalnya bakalnya punya bini 4, lah tinggal ngomong sama bini yang tuh di Lauhil Mahfuz saya, bini saya 4. Lah mungkin yang bininya pertama nerima baik, ya Allah, itu saya ada di situ ya, jadi bini nomor 1 saya, ya udah dah. Kenapa enggak nerima? Lah karena enggak tahu kan takdirnya. Coba kalau tahu. Itu saya cerai enggak? Enggak. Ya dah nerima dah. Gitu. Jadi silakan. Dan Allah tumbuhkan keinginan. Ya. Maka orang-orang yang bijaksana mengatakan gantungkan cita-citamu di langit ke-7. Kurang tinggi di Lauhil Mahfuz kan gitu.
Kalau jatuh kan ke langit ketujuh. Ya. Jadi jika mengenal Allah maka tidak ada yang membuat dia kecewa apapun. Ini ruangan ini kenapa ngantuk? Karena AC-nya kurang kencang. Serius. Jadi sirkulasinya itu pelan gitu. Jadi itu yang bikin ngantuk. Tapi kalau kenceng langsung tidur. Gak ngantuk lagi, langsung ngorok. Ya maka katanya perlu kipas. Ya, perlu kipas 4 biji. Tapi saya beli kipas salah beli itu. Oh, ganggu bener itu suara kipas. Jadi kalau ada sirkulasi diputer itu udaranya, jadi nggak sempat ngantuk kita. Tapi saya nggak suka ada sesuatu yang nempel di dinding, merusak dinding itu. Kipas ditaruh di dinding, ntar kotor, nggak ada yang bersihin, tinggi. Itu jadi ya, gimana meliharanya agar tidak kotor gitu. Repot. Ya, jangan sampai kita punya majelis itu jadi bukan Baitur Rahman, Baitur Rahim, tapi bau tai hijau katanya gitu. Itu Kang Haji Busra itu dulu ada musola belum dinamain, begitu dia datang ke situ tai mulu di pinggir musola. Ini apa namanya Kang? Ini namanya bait, bukan Baitur Rahman, ini bau tai hijau katanya. Ada orang minta nama musola sama almarhum Kang Haji Busra, dia datang tai mulu di pinggir belakang musolanya. Namanya apa ini Kang? Baitur Rahman atau Baitur Rahim? Bukan, ini bau tai hijau. Ya. Masing-masing jaga kebersihan. Padahal dari awal saya kepengen, ini kan memang nggak saya karpetin ya, kayaknya masih sayang gitu, karena karpet manapun ditaruh di atas masih mahalan ubinnya. Jadi sayang, masa ditutupin, karpet murah, nutupin kayak kemarin dikasih terpal, begitu diangkat kotor, ngapain? Ya. Bahkan saya membayangkannya seperti orang di Arab, masing-masing bawa sejadah sendiri. Kita merepot banget bawa sejadah, ya. Bawa sejadah sendiri, taruh di situ. Kalau mau ditulis, tulis. Kalau mau ditinggal, tulis wakaf gitu. Tinggal di sini, jadi dipakai, tapi jangan yang jelek. Ini tinggal buat majlis yang jelek, gitu. Nanti dipakai lap di sini, ya. Itu pakai gelar atau emang enak dingin ya? Idhiya la tatamassal illa fi maratibil anbiya wa ulil azmi minar rusul wa afradi minal asfiya wa khasatil awliya wa awla biman lam yadhuk tajarubuhum an yajulla maqamatihim wa yantafi'u bimawa'izihim wa hum lam yatruku warwahum minal mawaris ghairal hukm wa syara' ghairal hukmi wa syara'i wa faslil khitab. Kenapa? Karena itu dia artinya la tatamassal, tidak dicerminkan kecuali dalam martabat para nabi, ulul azam daripada rasul, atau individu-individu orang yang suci dan para aulia yang khusus. Itu min afrod minal asfiya, afrod wali-wali, tapi ada yang afrod. Ya, apa satu gelar lagi afrod? Afrod itu orang yang langka, katakan orang yang langka di zamannya, ya, untuk nyari seperti dia susah lagi. Itu afrod. Bahkan satu orang pribadi afrod pun bukan berarti seumur hidup dia menjadi fard, bukan. Hanya satu masa aja, ya. Artinya begini, ada orang-orang yang diberikan pemahaman yang unik, pemahaman yang berbeda dengan yang lain. Dia doang yang punya pemikiran itu namanya afrod, fard. Zamannya afrod. Dan keunikan itu
Tidak seumur hidupnya, mungkin di awal hidupnya atau di tengah atau di akhir. Karena bukan dari pikiran dia, Allah yang beri. Ya. Nah, maka Al-Imam Ibn Arabi adalah minal afrad. Ya. Di zamannya orang yang nggak ada seperti dia. Itu. Dan terutama bagi orang yang belum merasakan tajribah mereka untuk untuk ditajalikan makom-makom mereka dan mengambil manfaat dari mawaiz, ya, nasihat-nasihat mereka. Mereka tidak meninggalkan di belakang mereka waris-waris selain hukum, syariat dan pernyataan yang nyata, pernyataan yang jelas. Sayyidina Adam al-mubtala bil hubut wal istikhlaf. Lihat Sayyidina Adam. Diujinya apa? Diturunkan di muka bumi ini dan diangkat menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan sebelum diciptakan memang begitu ceritanya Allah. Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu, itu sebelum diciptakan tuh. Ya, maka ceritanya hubut itu mubtala. Wa sayyidina Nuh alaihissalam bitofan wal istiqrar. Sayyidina Nuh kan datang topan, angin, air, ya. Kemudian dia membuat perahu berlayar selamat, wal istiqrar, dan dia istiqrar di tempat yang setelah topan itu habis. Wa sayyidina Ibrahim alaihissalam binar. Ya. Dengan apa? Api wal ibtirad, dan menjadi sejuk. Wa sayyidina Yaqub bil firaq wal liqa. Nah, sedangkan Sayyidina Yaqub ujiannya apa? Firaq, berpisah dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam bisijni wal malik wal mulk, penjara dan kekuasaan. Wa sayyidina Ayub bil maradi wasyifa, sakit kemudian sembuh. Sayyidina Yunus bil ghadabi wa batnul hut wan najah, diuji dengan marah, beliau marah, ya, karena umatnya menolak dakwah dia, lalu dibuang di perut hut dan selamat. Wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijrati wal intisar, hijrah meninggalkan kampungnya dan intisar kemudian menang. Kullu ulaika ista'alat qulubuhum hubban wa syauqan ila Allah taala bal fana'un fihi wa iqbalan bal fana'an fihi wal iqbalan alaihi. Semua itu mereka hatinya telah berkobar-kobar cinta dan rindunya kepada Allah, bahkan fana kepada Allah dan penuh menghadap kepada Allah. Wamtahanu bil alam fasabaru, dan diuji dengan pedih dengan sabar. Wa bi ni'mah fasyakaru, dengan nikmat maka bersyukur. Memang untuk itu kita diuji dengan pedih agar sabar. Nanti Allah kasih sabar. Dengan kemudian diuji dengan nikmat agar menumbuhkan syukur. Walam tanqus lahum ta'atun hina asabahumul adza. Tidak kurang mereka itu sedikit pun taatnya ketika ditimpa musibah. Ya, tidak kurang syukurnya, sabarnya. Lam yabturu hina asabahu minan ni'am. Ya, ghuyusun wa fuyud. Ya, ketika ditimpah nikmat-nikmat, ya, limpahan pertolongan, tidak membuat mereka sombong. Bal annahum tamatta'u bi annaha minat tanazzul ilahi, bahkan mereka menikmati bahwa itu adalah datang dari Allah, tanazzul ilahi. Ya. Wa min haitsu kanatil marhalatul ula inqita'an an syahwat wa tsaniyatu i'malan lil fikri wal badani fil ibadat. Di mana marhalah pertama itu inqita' an syahwat, berusaha untuk memutuskan syahwat. Sedangkan yang kedua bagaimana menggunakan pemikiran dan tubuh untuk melakukan ibadah. Kanat tsalitsah tawakkulan wa tasliman bil inqita' anil matami'.
Yang ketiga ini betul-betul tawakul, bergantung kepada Allah, pasrah dengan memutuskan segala matami', keinginan-keinginan, ketamakan-ketamakan, wa hatta an raja'i sawab, sehingga tentang harapan pahala pun enggak ada. Malu sudah. Kenapa? Karena mereka dulu kan punya, mula-mula kan kita punya ilmu, lalu kita beramal, kita berpikir untuk beramal, maka kita beramal dan kita merasa berupaya. Lalu kita disuruh dalam beramalnya murnikan karena Allah. Ya, lalu kita murnikan karena Allah, Allah balas dengan membangun rohani kita. Lalu setelah memiliki kerohanian, sifat-sifat mulia, baru kita kemudian melihat bahwa amalan yang Allah perintahkan itu adalah sarung daripada isi rohani ini, baju daripada rohani ini, ungkapan daripada sifat-sifat ini. Oh, klop. Baru itu adalah nikmat yang sangat agung dirasakan semuanya itu. Lalu dia melakukan taat lagi, ya, bahkan sebagai syukur, bukan sebagai ibadah yang kita pengen dibalas pahala, udah malu. Ya, maka di dalam tarekat Syadziliyah, syukur itu adalah akhlak yang tertinggi. Ya, syukur adalah akhlak yang tertinggi. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah dalam Al-Quran. Dan sedikitlah dari hambaku yang bersyukur. Ya. Ada seorang tukang dagang lagi berdoa aja, ya Allah jadikanlah aku hamba yang sedikit, jadikanlah aku hamba yang sedikit, jadikanlah aku pada golongan yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar marah, kenapa? Bukankah kita ingin menyebarkan agama agar besar, agar luas, agar apa, dan mayoritas itu agar benar di sisi, ya? Tidak, karena Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya. Jadi orang-orang yang bersyukur pun sedikit. Au khaful iqab, atau takut disiksa, bal yadhhabuna bihadhil ghayati ba'idan, bahkan dia jauh meninggalkan tujuan itu, fayaqulun hatta an hubbil jannah wa makhafatin nar, sehingga dari cinta surga dan takut neraka pun tak ada. Fal ghaibatu huna ghaibatul qalbi amma dunal haqqi ila haddin an yaghiba an nafsi. Ghaibah di sini, ghaibah ini perasaan tiada, ya, gaib. Perasaan tiada, gaib. Adalah gaibul qalbi. Bukan gaib orangnya, hatinya. Ya. Amma dunal haq, kepada yang selain Allah, enggak ada selain Allah itu. Kan dikatakan apa yang Allah ciptakan bukan Allah, dan apa yang bukan Allah itu ya selain Allah. Apa yang Allah ciptakan itu selain Allah. Katanya selain Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Berarti selain Allah siapa? Nah itu, maka dia melihat yang disebut selain-selain itu, makhluk itu adalah Allah. Jelmaan sifatnya, penciptaannya. Ya kalau orang dikatakan jelmaan sifatnya marah, ciptaannya dah. Oh itu ciptaannya, udah selesai. Jelmaan, oh maaf, ya, ciptaan. Gitu. Ya, berarti ketinggian anunya, setrata otaknya kita turunin lagi, ke kata Pak Ndul kan gitu. Wah nggak ngerti, saya turunin ya katanya, ke strata Anda gitu. Itu kan istilah, dan dia sendiri yang kebingungan istilah itu. Oh, berakhlak dengan akhlak Allah, tidak boleh Allah, kita sama dengan Allah. Ya, kita turunin, cepat turunin. Ya. Hatta annahu bi ghaibatihi an nafsi, ya, sampai batas dia gaib dari dirinya, hatta dirinya juga. Contohnya dah, orang kalau udah demennya meledak, kalau meledak masih ngomong, ini udah nggak ngomong lagi, meledak ke dalam, udah dia, ya, mau suruh ngapain aja, nggak tidur, nggak makan, udah nggak terasa. Itu gaib dari dirinya. Ya. Hatta annahu bi ghaibatihi an nafsi la yara nafsah.
Sehingga dia karena gaib dengan dirinya, dia tidak melihat dirinya. Au ghaibatuhu an khuzuzi nafsi, atau gaib dari bagian nafsu, keinginan nafsu. Fala yaraha qaimatan ma'ahu, dia tidak melihat nafsu itu ada bersamanya, ya. Maujudun fihi, ada di situ, ghairu annahu ghaib anha, namun dia adalah gaib dari nafsu bisyuhudi maril haqqi ta'ala, karena melihat sesuatu itu adalah milik Allah. Dia ngelihat orang, udah nggak ada orangnya, yang ada adalah makhluk Allah. Allah ciptakan dengan berbagai kehendak Allah. Apapun kepada kita mesti adalah kebaikan. Selesai. Meskipun dia berbuat buruk kepada kita, mesti maknanya kebaikan, karena tidak dia, Allah semua. Gitu. Jadi tidak ada permusuhan. Permusuhan itu adalah karena nafsu, karena sakit jiwanya, udah itu saja. Kenapa yang dilakukan oleh orang di luar itu semua kehendak Allah? Ya, Allah sudah. Buktinya ada orang kita enak banget, kalau kata bahasa kita mungkin ada orang yang kita nggak benci banget, nggak suka, enak jelek dah, ya, muntah uger dah kalau ngelihat. Tapi kenapa ada orang cinta mati sama dia? Lah, kan berarti cakep banget itu orang di mata dia, sempurna banget, udah cinta mati, hormat mati, sedangkan kita udah ngeliatnya rendah banget. Jadi persoalannya di mana? Di sini. Ya. Hada huwa halul khassa min arbabil haqa'iq. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.